Huruf D, tidak sedang menjadi pengurus atau pengawas koperasi lain. Huruf E, ketua pengawas dipilih oleh anggota koperasi. Ayat 4, ketua pengawas dipilih untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode. Ayat 5, pengawas koperasi bertugas untuk huruf A, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengurus dan pengelolaan koperasi sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Huruf B, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan dan disampaikan kepada pengurus dan anggota melalui rapat anggota. Pengawas terdiri atas kurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 4 orang. Dari bab 8 tentang Dewan Pengawas pasal 28, apakah disepakati atau ada perubahan atau ada pengurangan? Pimpinan coba diperjelas bahasa alinea kedua. Pengawas bertanggung jawab pada rapat anggota ini. Substansinya di mana maksudnya? Bertanggung jawab atas apa ini? Ayat Ini memang kita agak membingungkan antaranya item nomor 2 sama penjelasan itu betul. Nah, iya Pak. Penjelasannya di item nomor 5 kan kan di situ pengawas bertanggung jawab pada rapat anggota. Ini penjelasannya. Pengawas bertanggung jawab kepada anggota melalui rapat anggota. Nanti itu akan saya revisi terkait dengan bahasanya. Pengawas bertanggung jawab kepada anggota melalui rapat anggota. Apa yang dipertanggungjawabkan pengawas kepada anggota terkait dengan pengawasan terhadap jalannya koperasi sesuai dengan undang-undang. Di sini juga dijelaskan dalam undang-undang nomor 25 tahun 1992 terkait dengan pengawasan koperasi. Pada pasal 38 ayat 1 menyatakan bahwa pengawas bertanggung jawab kepada anggota melalui rapat anggota terkait dengan pelaksanaan dari pengurus koperasi tersebut. Itu sudah disesuaikan dengan Undang-Undang 25 tahun 92. Yang dilaporkan atau yang diawasi oleh pengawas nanti dirapatkan atau dilaporkan kepada semua anggota. Redaksinya di komiti dulu aja, coba di komiti dulu. Berarti pengawas bertanggung jawab kepada anggota melalui rapat anggota. Coba di PP. Berarti di sini tanggung jawab dengan tugas itu beda ya? Ya. Beda ya? Ya beda harusnya. Kalau pelaksanaan dari pengawas tersendiri itu ada di bab selanjutnya. Intinya yang dilaporkan oleh pengawas itu adalah masalah audit keuangan koperasi yang dilakukan oleh pengawas nanti. Maka itu berkaitan dengan pasal selanjutnya. Tambahan instruksi ya. Ini ketua pengawas dipilih dari itu. Yang saya gagal ketua pengawas itu. Apa perlu ada ketua pengawas atau hanya pengawas saja? Itu karena kemarin kan pemilihannya itu dipilih secara demokrasi dengan kesepakatan semua peserta sidang untuk memilih pengawas. Jadi di sini nanti ketua dihapus, diganti langsung jadi pengawas. Berarti pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Langsung diganti aja. Kemudian Nomor 1. Berarti pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Karena kan maksimal pengawas itu terdiri dari kesekurang-kurangnya 3, sebanyak-banyaknya 4 orang. Berarti nanti yang dipilih 4 orang tersebut bisa menjadi anggota dari pengawas itu. Untuk yang huruf E, ketua pengawas dipilih oleh anggota koperasi itu dihapus karena sudah diwakili di ayat satunya. Poin huruf E di pasal 29 ayat 3 huruf E. Ketua pengawas dipilih oleh anggota koperasi itu kan sudah diwakili di pasal 29 ayat 1 pengawas
pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Terus Terus yang 3A itu sudah menjadi anggota minimal 1 tahun. Menurut saya sih kurang ya kalau sudah menjadi anggota minimal paling enggak yang 4 tahun lah. 4 tahun. ayat berapa? 3A, 29 3A. Sudah menjadi anggota minimal 1 tahun kecuali pada awal pendirian koperasi. Karena kemarin itu kita tidak mempunyai acuan atau anggaran dasar, maka kita buat asumsi seperti pendirian koperasi dari awal. Sehingga pengawas kemarin yang diangkat itu adalah merupakan pendirian koperasi dari awal. Ya kan pengecualian kan yang pengawasan sekarang. Maksud saya kan itu kan ke berikutnya sih, ya kan? Ya paling enggak 4 tahun lah harus jadi anggota. Menurut saya sih, kalau bisa tahun menurut, tapi menurut saya sih sampai 4 tahun. 4 tahun sudah jadi anggota baru dia mungkin bisa dijadikan jadi pengawas. Kan selanjutnya itu kan nanti kan jadinya kan umurnya 4 tahun, maksudnya kan gitu. Kalau yang di pengurus itu juga pengurus berhak mendapatkan menjadi ketua pengurus ketika sudah menjadi anggota selama 1 tahun. Makanya disesuaikan dengan juga pengawas. Mungkin ada perubahan atau tambahan dibuat 1 tahun atau 2 tahun. Sudah cukup 1 tahun. Sudah cukup. 1 tahun. Iya. Disepakati? Ya. Dihapus saja. Dalam artian itu kan nanti kan ada pemilihan pengawas, nanti terbentuknya pengawas itu nanti dipilih dari anggota menjadi ketua salah satunya. Lanjut di pasal 30, audit koperasi, audit keuangan koperasi dilakukan pengawas yang kemudian bila diperlukan bisa diaudit oleh akuntan publik, akuntan independen, dan atau akuntan perusahaan PT Keramik dan Industri atas permintaan anggota melalui rapat anggota. Apakah disepakati? Disepakati? Memang sedikit ya. Mengenai audit ini, yang sudah itu dari dulu itu kan nggak ada istilahnya. Sekarang diaudit berdasarkan rapat kan nggak ada. Itu kan menilai domain dari perusahaan. Kalau perusahaan sudah menentukan kalau diaudit pasti diaudit. Yang sudah jalan seperti itu, bukan rapat. Sekarang diaudit bukan. Berarti waktunya tidak ditentukan Itu selama ini maksud saya Iya. selama ini. bisa ditambahkan Nah itu tambahkan aja berarti. dan atau jika Audit itu perusahaan manajemen memerlukan saja. bisa jadi begitu. Waktu manajemen anu jadi ya gitu ya. Kalau berdasarkan rapat saja, kalau ada sesuatu di antara orang itu kan nggak jadi dia oke. Kalau berdasarkan rapat saja kan itu. Misalnya saja dalam rapat ada terjadi sesuatu kan nggak perlu di rapat itu kan bisa terjadi tidak dia oke. Nah, tapi kalau sudah domain manajemen mengenai dia oke tanpa rapat pun kan bisa jadi dia oke. Dekat gitu ya. Berarti Berarti kalau ini ya rutin ya Pak. nah audit ini periodenya belum Saya kalau saya tunjukin kan memang ada di bawah ini Ada. Nanti berapa bulan sekali nanti ada. Cuma nanti kita akan berkaitan sama bahwa apa di bab lainnya, bukan masalah ini. Atau di pending dulu nanti kita akan bisa lanjut. Untuk jadi nggak apa-apa lah. Kalau saya redaksional yang tadi itu bagus sih. Jadi perusahaan waktu-waktu bisa mengaudit itu mungkin ditambahkan. Jadi memang redaksionalnya aja itu mungkin. ya. Coba kita lanjut dulu ya. Ini pending dulu ya. Kaitannya. Pasal 31 ayat 1 kewajiban pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengolahan koperasi. Huruf B, meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi. Huruf C, memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada pengurus. Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan. Ayat 2, hak pengawas adalah mendapat segala keterangan yang diperlukan. Merahasiakan hasil pengawasan koperasi kepada pihak luar. Pengawas berwenang untuk menggunakan fasilitas, sarana maupun dana yang tersedia sesuai dengan keputusan rapat anggota.
Pengawas berhak menerima imbalan jasa sesuai keputusan rapat anggota. Di pasal 31, apakah disepakati? Bentar, atasnya coba, atasnya lagi. Memberikan koreksi, saran, teguran, dan peringatan kepada pengurus. Nah ini Nah itu kurang, maksud saya kalau dia memberi peringatan jika ditemukan hal-hal yang kan harus ada keterangannya. Kenapa kok harus ada peringatan kalau nggak ditemukan apa-apa? Itu nanti penjabarannya di anggaran rumah tangganya. Ada. Ini kan cuma anggaran dasar sebagai acuan, nanti penjabaran di anggaran rumah tangga. Ada. terus ini lagi yang D, pengawas berhak menerima imbalan jasa sesuai keputusan rapat anggota. Ini imbalan jasa dalam bentuk apa ya? Imbalan jasa bagaimana maksud? Jasanya tergantung sesuai dengan pengawasan tersebut. Kalau misalnya nanti pengawasan tersebut itu memerlukan biaya untuk auditornya, berarti dibutuhkan biaya. Tapi nanti kan ini kan disesuaikan dengan rapat anggota berapa dana yang disediakan untuk pengawasan ini. Maka di sini dijelaskan sesuai Oh, dengan dana operasional berarti ini imbalan yang Imbalan jasa, Imbalan jasa. imbalan jasa loh ya. Iya. Jasa audit lah, bukan biaya untuk audit loh ya. Iya. Makanya harus jelas di sini. Menurut saya sih tidak ada kan kayak imbalan maksudnya. Kalau pengawas itu kan melakukan pengawasan yang dilakukan misalnya dilakukan 3 tahun atau 3 bulan sekali. Terus itu kan juga ada biaya-biaya pengawas. Nanti kalau misalnya disetujui, pengawas itu mendapatkan imbalan jasa karena dia juga bertanggung jawab terhadap pertanggungjawaban pengurus nanti kepada anggota. Kalau menurut kami juga harus mendapat imbalan jasa. Entah nanti dibagi dari berapa persennya, nanti tergantung dari pengurus membuat aturan tersendiri, tapi tidak melanggar aturan anggaran dana tersebut. Beda dengan Dewan Penasehat. Kalau Dewan Penasehat di situ kan cuma memberikan masukan, saran, membimbing dan sebagainya. Tapi kalau Dewan Pengawas ini kan bekerja juga di situ dalam mengoreksi data, keuangan dan sebagainya. Maka ditentukanlah menurut saya diberikan imbalan jasa. Tapi imbalan jasa ini disesuaikan dengan hasil rapat anggota berapa imbalan jasa yang diberikan. Diatur. Makanya di belakang itu, di belakang itu ada dana 10% untuk pengurus, pengawas dan Dewan Penasehat. Nanti dibagi di situ. Kalau misalnya ini kan cuma pengajuan, kalau ada perubahan itu dipersilakan. Oh, ya. Jadi kalau kita mengulas dari tiap kamar, itu kan dulu saya lihat secara detail di situ tuh ada, saya nggak tahu ya, mungkin gaji atau imbalan atau apa saya nggak ngerti, tapi di situ kan ada pengurus dapat sekian gitu ya dalam 1 tahun. Nah, apakah ini tuh yang dimaksud itu seperti itu? Iya. Jadi kalau misal nanti berarti kan ada peraturan pelaksana teknisnya di yang anggarannya. Jadi harus detail, maksudnya disesuaikan gitu loh Pak. Misalnya katakanlah dalam 1 tahun dapatnya sekian, itu harus diketahui dan harus ada, maksudnya nggak awal gitu loh, ada acuannya. Iya. Gitu. Makanya di pasal selanjutnya itu ada juga pasal yang membahas terkait dengan berapa persen kira-kira dana pengurus dan anggota dan dana penanggung jawab di situ dibagi di situ. Cuma nanti penjelasannya itu dijelaskan di anggaran rumah tangganya. Kira-kira haknya pengurus itu berapa, haknya pengawas berapa, dan haknya Dewan Penasehat berapa. Karena kami di sini memberikan seperti itu, simulasi seperti itu, karena saya menganggap pengawas itu bekerja di dalam operasi. Maka nanti ini berkaitan dengan pasal-pasal selanjutnya. Enggak langsung tergantung di pasal ini bahwasanya berkaitan dengan selanjutnya. Yang saya baca itu kan pembagian SHU-nya ya, di pengurus sistem masukkan ya, di belakangnya loh. Setelah Iya. ada pembagian pengurus di SHU-nya loh. Iya. Maksudnya itu kan. Iya. Apakah dipending dulu? Saya rasa kalau memang nanti diperjelas di ART-nya ya nggak usah dipending. Kalau nanti akan Kalau diperjelas di ART-nya kan. Diceritain. Nah, itu nanti Di dalam rumah tangganya nanti juga sudah. Iya. Lanjut, kita cari pending. Disepakati pasal 31? Ya. Pasal 32, pengawas dapat diberhentikan oleh rapat
anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti huruf A melakukan tindakan perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik koperasi. Huruf B tidak menaati ketentuan undang-undang perkoperasian serta tidak melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah disepakati dan ditetapkan dalam keputusan rapat anggota. Ayat 2, dalam hal salah seorang anggota pengawas berhenti sebelum masa jabatan berakhir, maka ketua pengawas mengadakan rapat yang dihadiri pengurus dapat mengangkat pengganti dengan cara huruf A, jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota pengawas yang lain. Huruf B, mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan pengawas tersebut. Ayat 4, pengangkatan pengganti pengawas sebagaimana yang disebutkan pada ayat 2 di dalam pasal ini harus dipertanggungjawabkan oleh pengawas dan disahkan dalam rapat anggota berikutnya. Dalam pasal 32, apakah ada penambahan atau disepakati? Yang buat ya Gimana? Mengangkat dari kalangan anggota ya? Ayat 2 huruf B, mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan pengawas tersebut. Maksudnya penjelasan dari sini Pak, apabila dalam 4 pengawas itu, misalnya dalam ada 4 orang, ketika mengundurkan diri dalam waktu masih jabatan masih belum berakhir, maka ketua pengawas itu mengangkat anggota yang tidak memiliki jabatan di koperasi untuk menggantikan anggota koperasinya. Iya, untuk Tambahkan anggota pengawas atau tambahkan tidak anggota koperasi. berarti mengangkat dari kalangan anggota koperasi untuk menduduki jabatan pengawas tersebut. Disepakati? saya yang nomor 2A itu juga jabatan dan juga tersebut dirangkap oleh anggota pengawas. Ya, merangkap ini kan dia sudah jadi pengawas kok. Ngapain dia merangkap lagi gitu loh? Kan gitu. Maksudnya gini Pak, dalam pengawas itu kan ada 4. Ya, Nanti ketua pengawas itu kan ada jobnya sendiri. Misalnya anggota pertama dikasih job apa, anggota kedua dikasih job apa, anggota ketiga dikasih job apa. Nah kalau misalnya anggota yang kedua jobnya ini misalnya mengundurkan diri, berarti bisa dirangkap oleh anggota yang satu untuk menangkap jobnya itu sementara, atau misalnya bisa sampai selesai jabatannya atau mengangkat anggota koperasi lain untuk menduduki jabatan tersebut. Bisa dipahami nggak? Ya susah itu pada saat iya. penggantinya belum ada, tugasnya itu dirangkap oleh ketua pengawas, kan gitu ya? Pengawas yang lain. Iya. Pengawas yang lain. Istilah gini Pak, di dalam pengawas itu kan misalnya pengawas sekarang ada 4 atau ada 4. Ini kan ada jobnya masing-masing. Ketua, anggota satu misalnya jobnya bagian ini, anggota kedua jobnya bagian ini. Kalau misalnya yang anggota yang kedua jobnya mengundurkan diri, terus ini kan otomatis kan jobnya ini kan nggak ada yang minggat, bisa dirangkap oleh anggota yang pertama. Ya, paham saya maksudnya. Maksud saya, kan di situ tadi disebutkan tidak ada ketua pengawas kan, cuma pengawas kan, di pengawas ada 4 orang. Nah, 4 orang ini jika satu resign atau sudah tidak menjabat lagi, ini kan bisa dirangkap atau maksudnya dirangkap oleh pengawas yang lain kan. Artinya tugas itu hanya pengawas ya itu aja. Menurut saya itu bisa dibicarakan. Tugas pengawas itu ranahnya luas Pak. Audit keuangan itu ada 4 posisinya. Iya, maksud saya Kan dalam seperti itu Pak, anggota pengawas itu ada ketua, makanya disebut pengawas. Nanti ketika dipilih dalam pengawas itu ada 4 orang terpilih, maka yang 4 orang ini menetapkan siapa ketuanya. Itu dibagi dari anggota-anggota, itu yang pertama. Yang kedua itu ketua pengawas itu ada sekretaris pengawasnya siapa, itu ditentukan oleh pengawas sendiri. Nanti yang mereka laporannya siapa, itu kan ada jobnya masing-masing. Itu loh. ya Pak. Saya kira tadi ketua pengawasnya tidak ada, terus pengawas itu direktur, memang pengawas itu 4 orang itu bukan
nama ini kok akan ditentukan sama rapat anggota kemarin. Pengawasnya ini. Pengawasnya itu Ah, ada terus? ketua. Itu yang memilih, nanti yang menentukan pengawasan transparansi siapa kira-kira jadi ketuanya. Ya. Semacam koordinator gitu. Ya. Apakah disepakati? Lanjut. Bab 9 pengelolaan usaha koperasi. Ayat 1, pengurus dapat secara langsung melakukan pengolahan kegiatan usaha koperasi secara mandiri dan profesional. Ayat 2, tugas dan kewajiban pengurus dalam mengelola koperasi sebagai berikut. Huruf A, melaksanakan kebijakan pengurus dan dalam pengelolaan usaha koperasi yang berpedoman pada peraturan yang berlaku. Huruf B, mengendalikan dan mengoordinir semua kegiatan koperasi yang dilaksanakan para anggota pengurus koperasi. Huruf C, melakukan pembagian tugas secara jelas dan tegas mengenai bidang dan pelaksanaannya. Huruf D, mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam anggaran rumah tangga dan anggaran dasar dan rumah tangga, keputusan rapat anggota dan ketentuan lain yang berlaku pada koperasi yang berkaitan dengan pekerjaannya. Huruf E, pengurus menanggung kerugian usaha koperasi sebagai akibat dari kelalaian atau tindakan yang disengaja. Untuk bab 9 pengolahan usaha koperasi pasal 33, apakah disepakati? Sekali lagi, pasal 33 disepakati? Sepakati ya? Ya. Lanjut, pasal 34 ayat 1, pengurus koperasi dapat membela diri atas segala tuntutan yang ditujukan kepada pengurus berdasarkan bukti-bukti yang otentik. Ayat 2, bertindak untuk dan atau atas nama koperasi dalam rangka menjalankan usaha. Ayat 3, menetapkan pedoman pelaksanaan pengolahan usaha atau standar operasional prosedur yang disahkan oleh rapat anggota. Pasal 34 ada perubahan apa disepakati? Lanjut, bab 10 pelaksanaan perayaan usaha dan waktu operasional. Pasal 35 ayat 1, pelaksanaan perayaan usaha koperasi dilakukan di luar jam kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan PT Keramik dan Industri. Ayat 2, pelaksanaan perayaan usaha koperasi dapat dilakukan pada waktu istirahat sebagai berikut. Pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu shift 1 dapat dilayani pada jam 11.30 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia Barat atau waktu istirahat dan waktu istirahat. B, pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu untuk shift 2 dapat dilayani pada jam 15.00 sampai dengan 15.30 pada saat pergantian shift kerja antara shift 1 dan shift 2, serta dapat dilayani pada jam 17.30 sampai 18.30. Ada kesalahan? Pada hari Senin sampai hari Sabtu untuk shift 3 dan shift 1 dapat dilayani pada jam 07 sampai dengan 08.30 waktu Indonesia Barat. D, pelaksanaan perayaan usaha koperasi dilakukan dengan tidak mengganggu pekerjaan di dalam perusahaan PT Keramik dan Industri. E, ketentuan yang berlanjut terkait dengan pelaksanaan kerja usaha koperasi dapat dibuat aturan khusus berdasarkan kesepakatan bersama dalam rapat anggota dengan tidak mengganggu pekerjaan yang berlangsung dalam perusahaan PT Keramik dan Industri. Apakah ada perubahan atau penambahan? Ini tuh maksudnya pelayanan dalam bentuk apa? Peminjaman atau beli-beli juga? Semuanya, termasuk peminjaman uang atau transaksi jual beli. Oh. Karena kemarin kan ada masukan dari pengurus kalau misalnya waktu kerja kan tidak boleh mengadakan simak tidak, atau waktu pengurus pulang istirahat. Betul. Nah itu makanya dispesifikkan aja. Terus yang di koperasi kalau misalnya ada karyawan mau beli barang dan lain sebagainya bukanya jam berapa ini? Sesuai sekali. Nih, makanya kalau misalnya ada tambahan, misalnya koperasi mau membuka selama 24 jam atau 20 mulai pagi sampai
malam berarti kan ada penambahan atau ada perubahan anggaran dasar untuk menyewa tenaga kerja di luar. Kalau misalnya emang itu disetujui, kita buat. Jadi yang kemarin 2 orang yang jaga toko itu tugasnya berarti waktu jam istirahat aja. Iya. Jam pagi sama istirahat sama pulang. 2 orang atau gantian satu-satu? 2 orang. Termasuk yang juga itu, Mbak. Pengurus juga bisa. Terus saya juga itu, Mbak. Sisi buruk belum ada. Ya. Atau mungkin ada masukan misalnya dari pengurus koperasi mau gimana? Ya, nah kedepannya nanti kemungkinan akan dibuka secara penuh ya, dengan mungkin bukan karya sini, jadi kita ambil karya. Kalau nggak salah sudah diatur di pasal E, hanya detailnya belum ada. Di pasal E nya sudah ada di ketentuan khusus itu. Iya. Untuk mengatur. Ya seperti itu. Kalau menurut saya Pak Jimmy, selama ini koperasi kita ada di dalam perusahaan. Nah sementara kita lakukan ini dulu, kita nanti dibutuh pengurus koperasi pada jam kerja meladeni orang beli, meladeni orang simpan pinjam. Sementara kita jelaskan ini aja dulu. Kalau tidak jam ini kita nggak mau melayani. Karena kita ini dalam perusahaan bukan ada luar perusahaan. Ya, makanya kan di dalam huruf E ditambahi ketentuan itu diatur dengan kerja koperasi dapat dibuat aturan khusus. Kalau misalnya di koperasi berkembang pengen menyewa jasa orang luar untuk jaga, itu tergantung dari keputusan rapat nanti. Tapi di sini diperjelas bisa membuat aturan khusus sendiri. Tapi untuk sementara selama koperasi tidak membuat aturan lain, berarti yang berlaku adalah ketentuan di pasal 35 ini. Disepakati? Nggak tambah sedikit, ini tambahan saya. Lebih baik jangan ada karyawan yang bekerja terus di sana. Soalnya ini akan membuat karyawan yang bekerja koperasi itu kan ada orang, nanti itu kan mengganggu pekerjaan. Lebih baik yang seperti ini saja. Kalau misalnya sampai orang sampai 24 jam, itu kan memancing orang untuk koperasi sama minta bulan. Iya. Itu lebih baik, ini tambahan saja tadi. Lebih baik rasanya Emang kemarin juga kami pikirkan kalau misalnya koperasi menyewa jasa di luar juga resikonya gini untuk produktivitas perusahaan juga. Karena takutnya ketika koperasi dibuka mulai pagi sampai sore, mesti ada karyawan yang di dalam itu beli di koperasi pada saat jam kerja ya. Makanya nanti ada ketentuan lain biar nanti pengurus yang membuat kebijakan sendiri seperti apa. Nanti sepakati ya. yang B yang biasanya itu nggak ada Pak, 5:30 sampai 5:30 itu Ya sementara memang nggak ada, karena memang belum ada orang yang personilnya ini. iya, jadi belum ada orang yang ikhlas untuk buka di jam 16 itu. Memang rencananya ada. Sesuai kebiasaan itu ada Pak. Sesuai Rencananya 17.30 mestinya ada. Anda nggak Nggak masuk begini, tapi punya perencanaan ke situ nggak? 5:30 sampai Kedepannya itu ada yang nunggu tunggu sampai jam 6:30 malam. Kan nggak ada. nggak ada. Makanya kita hapus aja, dihapus kalau nggak ada nanti. 17.30 sampai 18.30. Jadi untuk yang dijaga itu nggak ada. Gitu loh Pak. Kalau dulu itu Pengalaman dulu katanya ada. ada, cuma hari tertentu kok. koperasi yang bersedia Membuka. melayani waktu itu. Cuma melayani beli saja. Gitu loh, ada anak beli Ya, minum, Ada, beli waktu itu rokok. ada. Saya rasa diadakan. Kalau menurut Ya. saya harus diadakan. Nah itu tapi kebetulan Pak, dia kemungkinan di shift sore Itu itu. kan juga waktu istirahat sini. Iya, kebetulan dia Biasanya di nggak apa-apa Pak. Ya. Asal yaitu tadi ada pengurus yang Nambah orang. Iya, maksudnya terus mencari orang, ada orang. berarti mengangkat orang lagi satu atau dua. Berarti disepakati ini ya. Maka waktunya disepakati. Tapi sementara kalau belum ada personilnya yang melayani di situ ya bukan dulu Itu namanya. loh, apa? Yang penting kedepannya itu Tapi waktunya tetap diadakan saja. Diadakan saja. Toh itu juga waktu istirahat. Berarti nanti diatur sendiri sama pengurus koperasi. Ya. Oke. Bab 11 identitas anggota ayat 1 untuk menjadi anggota koperasi harus mendaftar terlebih dahulu kepada pengurus koperasi dengan menunjukkan persyaratan yang telah ditentukan oleh pengurus.
Ayat 2, anggota koperasi harus memiliki kartu identitas, yaitu berupa kartu tanda anggota yang di dalamnya tercantum foto, nama, alamat, bagian, dan NIK atau nomor induk pegawai. Ayat 3, apabila kartu tanda anggota tersebut hilang atau rusak, harus lapor kepada pengurus untuk diberikan kartu tanda anggota yang baru dengan memberikan uang pengganti sebesar Rp10.000. Pada bab 11 pasal 36 disepakati. Poin 1 ini dihapus ya. Ya. Otomatis. Positif 10.000 kali 15. Tapi kan nggak perlu ya, masa perlu? Yang Karena mau bikin foto. Bikin Bu. Sudah. Cuma ya Kartu tanda anggota. Terus buat karyawan. Buat Yang karyawan. anggota koperasi semua. maksudnya Bu Lia kalau memang tidak efektif. Itu gunanya untuk apa? Misalnya memang tidak terlalu berguna, karena kan gini, karyawan itu kan secara otomatis nilai netral. Ya. Nah, gunanya apa? Jika memang tidak berguna, uang 10.000 atau 15.000 kan mubazir, kalau kembali begitu. Ini dihapus lah maksudnya kan gitu. Iya. Saya Ada setuju. gunanya apa? Ya. Kalau ada gunanya ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada gunanya daripada ngeprint kartu kan lumayan uang segitu. Ya. Saya punya template. Ya. Percuma kalau saya. Berarti kalau ada namanya Ya pasal 36 semua. kecuali anggota itu berdasarkan saham itu yang harus menunjukkan itu kan tidak ada saham. Karyawan tetap otomatis tidak Jadi ada. komputer ya lah. Iya, kan kalau pinjam uang kan bisa langsung di komputernya dilihat orang ini masuk sebagai Benar. masuk sebagai anggota koperasi atau tidak. Nanti kan dikasihkan ini misalnya kan gitu. Kalau misalnya ada karyawan tetap baru apa kan langsung dikasih nih datanya. Data kan dimasukkan ke laptop. Ya. Nanti kan dibuatkan kayak sistem gitu kan jadi bisa dicek. Ya. Gitu. Buat apa orang IT? Masa pakai Excel? Oke, untuk yang identitas anggota dihapus ya. Disepakati atau Ada kenal pegawai. Iya. cukup nopek aja. Iya. Berarti yang bab 11 identitas anggota pasal 36 kita hapus. Sepakati? Maksudnya gini, dihapus. jangan Ya, di sana itu ganti identitas anggota Ganti ID kan. merupakan ganti ID card. Jadi nomor 2 itu kan juga nggak ada ya. Jadi apa? Jadi satu masalah ya. Diganti. Nomor 2 sama 3 itu dihapus diganti beda. Jadi kartu untuk apa tuh namanya kartu tanda anggota itu bisa ditunjukkan melalui dengan kartunya KDI, template-nya KDI dan terdaftar di sistemnya koperasi kan gitu. Ya. Jangan lupa. Kartu karyawan. Oh, jadi ya. Tapi mau pergi ngopi. Opek nomor pegawai. Ya paling tidak dompet-dompet yang sudah lama itu syariah itu Kartu ada karyawan yang itu. salah kesehatan untuk keahlian itu ya itu kan tidak Kartu harus masuk. menunjukkan itu yang harus diperbarui. Daripada melakukan yang lain itu. Enggak ID loh, Pak. Iya, karena itu ada ID kesannya. bukan ke koperasi kan untuk Bukan. Itu kan memang dari perusahaan kalau rusak itu kan sudah ada aturannya. Ya. Kalau template usaha itu. Kalau rusak diganti, kalau di perusahaannya ya kan kena beban juga. Ya. Perusahaan. Itu. bukan. Jadi anggota koperasi harus Memiliki identitas yang berupa kartu nomor pegawai yang terdaftar di perusahaannya. Ya. Sepakati? Lanjut ke bab 12 pasal 37 Dewan Penasihat. Huruf ayat 1. Dewan Penasihat dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Dewan Penasihat dapat memberikan bimbingan, saran, nasihat, anjuran atau perlindungan kepada pengurus koperasi
untuk kemajuan organisasi dan usaha koperasi baik diminta maupun tidak diminta. Dewan Penasihat mempunyai hak suara dalam rapat anggota maupun rapat pengurus. Ayat 4, Dewan Penasihat tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberi uang jasa atau uang imbalan lain yang jumlahnya disetujui oleh rapat anggota. Pada pasal 30 tersebut, apakah disepakati? Atau ada tambahan? Lanjut ya. Bab 13 pembukuan koperasi pasal 38. Ayat 1. Tahun buku koperasi adalah tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan pada akhir bulan Desember tahun pembukuan koperasi ditutup. Ayat 2, pengurus koperasi wajib menyelenggarakan pembukuan tentang badan usahanya. Ayat 3, pengurus koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Ayat 4, pengurus koperasi wajib di setiap akhir tahun buku membuat laporan keuangan, laporan sisa hasil usaha, dan perhitungan laba rugi yang ditandatangani oleh pengurus. Ayat 5, setiap 3 bulan sekali pengurus wajib menyusun laporan keuangan, laporan sisa hasil usaha, dan perhitungan laba rugi serta laporan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja koperasi yang disampaikan pengurus koperasi kepada manajemen dan serikat pekerja. Ayat 6, laporan keuangan, laporan sisa hasil usaha dan perhitungan laba rugi tahun koperasi tahunan, laba rugi tahunan koperasi diaudit oleh pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 dan setiap tahun menyusun rencana kerja, rencana anggaran, pendapatan belanja koperasi yang disampaikan pengurus dalam rapat anggota koperasi atau RAT. Ayat 7, dalam waktu paling lambat 3 bulan setelah pembukuan koperasi ditutup, maka pengurus wajib menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang telah diaudit oleh pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditandatangani oleh semua pengurus koperasi untuk disampaikan kepada anggota melalui rapat anggota yang disertai dari hasil audit pengawas. 8. Ketentuan dan peraturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susun laporan pertanggungjawaban pengurus dan pelaksanaan audit diatur dalam anggaran rumah tangga. Dari pasal 38, apakah disepakati atau ada penambahan dan perubahan? Yang ayat 5 setiap 3 bulan sekali itu sesuai dengan tadi yang dirubah dari masukan Pak Made terkait dengan manajemen bisa melakukan audit kapan saja. Makanya di sini dibuat 3 bulan sekali yang dilaporkan pengurus koperasi kepada manajemen supaya bisa mengaudit keuangan koperasi. Dalam ayat poin 7. Kenapa? Iya, 2 bulan. Disepakati? Peserta sidang disepakati? Bulan Februari Februari ketemu Februari paling lambat Februari bukan Januari sampai Desember, tetapi paling lambat laporannya adalah 2 bulan sejak Desember ke Februari. Ada penambahan atau disepakati? Sepakat ya? Bab 14 modal koperasi pasal 39. Modal awal pendirian koperasi karyawan Wiraduna PT Keramik dan Industri bersumber dari huruf A, modal yang diberikan oleh Bapak Sunarto selaku pemilik perusahaan PT Keramik dan Industri sebesar 15 juta rupiah. Huruf B, dana hibah dari 2 kali potongan gaji karyawan PT Keramik dan Industri yang tidak masuk bekerja karena alfa. P. Ayat 2, modal koperasi juga dapat
Modal sendiri dapat berasal dari 1.1 simpanan pokok, 1.2 simpanan wajib, 1.3 simpanan sukarela, 1.4 simpanan sebagian SAU, 1.5 dana cadangan. Huruf B, modal pinjaman dapat berasal dari bank dan lembaga keuangan lainnya. 1.2 sumber lain dan sah. Dalam bab 14 modal koperasi pasal 39 beserta ayat-ayatnya, apakah disepakati atau ada perubahan? Maksudnya sumber lain yang sah itu seperti apa pimpinan? Sumber lain yang sah, misalnya koperasi membutuhkan dana segar bisa mengajukan pinjaman, misalnya kepada perusahaan PT Keramat Diamen misalnya. Itu sumber lain yang sah. Pak, untuk ayat 1 huruf A sama B, ini pemberian itu tertulis atau sekedar omongan atau sekedar pemberian biasa? Kayak dana hibah kan secara tertulis dan materi biasanya. Kira-kira tertulis apa tidak? Kalau itu saya cuma dapat dari sumber, nggak bisa memastikan apakah itu tertulis. Nggak, cuma sumbernya yang bilang modal awal yang diberikan oleh pemilik perusahaan. Tapi untuk kepastian hukumnya, Allah alam saya belum mengetahui. Cuma modal awal informasi dari pengurus koperasi yang lama diberikan dana hibah oleh pemilik perusahaan. Ini maksudnya kan ditulis sebagai history karena ada RT ini pun baru, jadi supaya tahu misalnya nanti pengurusnya itu sudah bukan kita, karyawannya juga sudah berganti, at least diketahui bahwa di dalam ada ART. Kenapa koperasi ini dibentuk? Ya dari dana hibah itu dari Pak Sunarto sebesar 15 juta. Maksudnya seperti itu saja sih. Ya. Mungkin dibuat secara penguat hukum loh, Bu. Dibuat dana hibah tertulis atau gimana? Karena semakin lama semakin besar ya uang. Nggak mungkin yang punya itu memikirkan hibah gitu tuh. Dulu kan sudah dikasih Pak, ini kan dulu. Maksudnya itu koperasi ini sekarang ini loh. Kita kan sudah satukan loh ya. Uangnya itu dari mana cikal bakalnya? Dari dana hibahnya Pak Nanto sebesar 15 juta. Jadi ya nggak perlu dikasih kwitansi. Iya, nggak perlu dikasih kwitansi, nggak perlu dikasih apa-apa, cuma dimasukkan ini sebagai history. Ya, menurut saya juga ada kekhawatiran kalau besok-besok menjadi bosar ini ada pengambilan secara paksa. Karena secara hukum ini masih nggak sah loh, masih hanya tertulis, nggak secara hukum nggak sah. Kalau nggak ada terima secara hibahnya. Ya kan seperti itu maksudnya. Iya, bahaya Pak. 15 juta Jadi kemudian Jangan lebih baik jangan ngutip-ngutip yang diulang-ulang. Enggak itu histori. Kalau disuruh buat hibah, nggak mungkin itu rasanya tuh. sudah Sudah dikasih, nggak mungkin kayak itu. Kalau Pak Diwaris. nggak mungkin. Diwaris. Kalau itu udah dikasih, kalau disuruh kemungkinan dulunya itu mungkin sudah ada istilahnya semacam Tulis lah. cuman kita Saya yang kan nggak nggak tahu. tahu. Gini aja Pak, ditulis bukan hibah, tapi sumbangan. Dana sumbangan sebenarnya kalau kita ngomong ketakutannya Bapak terkait pengambilan paksa oleh perusahaan, sebenarnya itu kita bisa menjadikan koperasi ini itu independen kalau kita pakai secara notaris, gitu loh. Tapi kan bagaimanapun seindependen-independennya, cikal bakalnya ya dari perusahaan, kan gitu. Kalau diambil paksa tak rasa juga nggak mungkin karena keseluruhan karyawan yang ikut tergabung ini pasti ya nggak hanya diam saja di situ ya nggak sih? Ya. Kecuali cuma ada 10-20 orang, sebegitu banyaknya karyawan pasti juga tidak setuju karena itu adalah uang dari kurang lebihnya kan itu uang yang cikal bakalnya dari karyawan yang sudah beroperasi sedemikian lama. Jadi kalau mau langsung ditarik rasanya dari mana? Dasar hukumnya juga nggak bisa dari perusahaan menarik seperti itu. Ya, Gitu sih. Tapi kalau mau benar-benar safe, ya silakan dibuatkan secara itu ditulis saja sebagai sumbangan bukan juga. Yang pertama, yang kedua, ya kalau mau didaftarkan di notaris juga koperasi ini, tetapi dengan apa itu namanya konsekuensi yang mengikuti. Konsekuensinya apa? Pasti ada pelaporan keuangan yang pertama. Kedua, kalau ada pelaporan keuangan ya harus bayar pajak ke negara. Itu jadinya tambah kita nyumbang negara banyak sih. Nggak malah dibagikan ke karyawan, bagi ke negara juga.
monggo peserta Ya itu tadi. hadir. Modal yang Saya sih masih khawatir. modal yang disumbangkan ada redaksional seperti itu. Gitu. Kata disumbangkan itu berarti sudah diikhlaskan. Ah, Nah, jangan dana hibah. Dana hibah bukan. Sumbangan. Yang Sumbangan. A diganti juga sudah. Ya, yang A itu, yang A itu modal yang diberikan berupa sumbangan. Modal awal yang diberikan oleh Bapak Kapolda berupa sumbangan uang sebesar 15 juta rupiah. Berupa sumbangan sebesar itu. Dalam bentuk sumbangan, besar. Nanti orang-orang yang akan masuk itu digodok kan punya sumbangan ya di operasinya. Iya. Yang apa dulu itu? Apa itu Bang. Oke ya, disepakati ya. Bentar, Pak. Untuk yang ayat 2, simpanan sukarela gimana? Sukarela gimana maksudnya? Ayat 2. 1.3. Untuk sumbangan apa simpanan sukarela itu simpanan sukarela merupakan simpanannya yang disetorkan dengan jumlah yang tidak tertentu dan bisa diambil kapan saja sesuai dengan jumlah simpanan anggota yang bersangkutan. Jumlahnya tidak tertentu, berapapun misalnya mau menyimpan di koperasi. Kalau misalnya sumbangan sukarela ini disahkan oleh rapat anggota. Cuma kekhawatirannya adalah ketika sumbangan sukarela ini dimasukkan dalam modal pinjaman, modal sendiri, maka nanti itu berkaitan dengan pembagian hasil sisa usaha. Itu kalau diperhitungkan di modal sendiri, maka termasuk nanti pembagian sisa hasil usaha. Resikonya yang pertama adalah dikhawatirkan ada anggota koperasi yang nakal ketika dia diperbolehkan menyimpan simpanan sukarela di awal bulan Januari dibuka, dia menyimpan biasa, tapi ketika di akhir bulan dia punya uang sebesar misalnya besar jumlahnya langsung disimpan di sukarela, sehingga pembagiannya tidak adil. Kalau di simpanan sukarela disahkan. Ya, pusat gimana? Istilahnya gini, misalnya saya awal bulan nyimpan sukarela 100, itu kan terserah saya karena kan simpan sukarela. Tapi ketika di akhir bulan Desember atau November, saya langsung nyimpan 20 juta misalnya. Karena di sini simpanan sukarela tidak ada batas maksimal secara hukum. Sedangkan SHU baru diberikan di awal tahun. Maka kan semakin banyak transaksi yang diberikan oleh anggota, maka SHU semakin besar juga. Jadinya di situ tidak ada rasa keadilan kalau simpanan sukarela dimasukkan dalam perhitungan modal operasi. Ya, aku Atau dalam undang-undang juga diatur kecuali simpanan sukarela dimasukkan dalam buku tabungan operasi, misalnya diberikan bunga, beda perhitungannya. Misalnya per bulan dengan bunga saldo terendah, 1 bulan saya simpan tapi dihitung bunga tapi tidak dimasukkan ke modal operasi. Itu harus profesional karyawannya itu. Tapi profesional kalau sini rasanya ada mungkin namanya kerja. Gimana? Dihapus? Apa itu dihapus Bu? Sepakati ya? Simpanan SHU, simpanan sebagainya SHU dan dana cadangan juga di salah satu dihapus karena simpanan sebagai SHU itu sama dengan dana cadangan. Kalau dana cadangan itu nggak apa-apa ditaruhkan lagi untuk menambah kan nggak apa-apa duitnya dari situ. Kalau redaksional sih apa? Berarti modal sendiri diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib dan dana cadangan. Oke, disepakati ya? Penjelasannya ada di pasal 41, tapi
si saldo koperasi itu juga sudah banyak. Apakah nanti diadakan ada simpanan-simpanan yang seperti ini? Itu aja. Ditiadakan. Maksudnya apa itu? Apa perlu dimasukkan ke model aja kan? Nah, simpan-simpanan lebih baik. Itu rawan itu masih. Enggak ada dimaksud simpanan pokok itu. Kalau menurut undang-undang koperasi kan memang ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Dikhususkan untuk koperasi-koperasi yang baru berdiri. Ya. Nah, kalau di sini kan memang kita memang masih ada saldo yang segitu banyak kemarin. Maksudnya simpanan pokok ini nanti apakah diwajibkan? Apakah diadakan? Enggak, Karena- asumsinya simpanan pokok itu diambil dari anggota. Ya. Termasuk juga simpanan wajib itu. Jadi Oh. Karena ini merupakan ini kan permulaan perbuatan anggaran dasar, sehingga tetap nanti ketika misalnya ini disahkan maka simpanan pokok tetap diberikan oleh awal anggota, karena merupakan perbuatan anggaran dasar terbaru, bukan dana yang berpatokan kepada dana yang sudah ada, tapi tetap diwajibkan kepada anggota dipotong simpanan pokok dan simpanan wajib. Toh nanti kan juga dikembalikan kita tahunnya. Oh iya, memang kalau persepsi saya sih dana itu nanti balik is oke gitu loh. Tapi yang lain-lain gitu loh. Gini Mas, di dalam penerapan kemarin itu kan ada 1,M lebih. Lah di sini kan ada dana cadangan. Nanti yang 1,M lebih itu memang mau diambil, misalnya diambil beberapa ratus juta dibuat sebagai dana cadangan. Sedangkan simpanan pokok ini kan dari awal kita tidak merasa menjadi anggota koperasi, dari baru sekarang. Lah dengan dasar itu makanya diwajibkan membuat simpanan pokoknya di awal. Karena mulai kemarin kan kalau misalnya kita tidak mengambil simpanan pokok dan simpanan wajibnya dari anggota setiap simpanan pokoknya pertama satu kali atau simpanan wajibnya per bulan, otomatis ya pengembangan operasinya juga akan berkurang nanti. Makanya kami tetap untuk simpanan pokok itu tetap diberikan dan simpanan wajibnya tetap ada. Karena nanti berpengaruh juga di SAU-nya. Kalau misalnya di SAU-nya nanti tidak ada simpanan pokok yang diberikan, nanti SAU-nya tidak bisa dihitung di situ. Mau membuat jasa modal atau jasa usaha seperti apa kalau tidak ada simpanan pokoknya untuk perhitungan SAU-nya nanti. Karena kan SAU sama dengan jumlah modal ditambah dengan jumlah usaha. Nah kalau jumlah modal ini terdiri dari dua, yang disepakati yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Itu maka dasar kami tetap diwajibkan untuk simpanan pokok dan simpanan wajib. Walaupun koperasi sudah ada dana sebesar 1 M itu. Disepakati? Ada saya tambahan melanjuti pertanyaan dari saudara saya. Ya, memang ada beberapa yang titip pesan ke saya juga. Jadi untuk simpanan pokok dan simpanan wajib. Ada beberapa anak yang menginginkan simpanan pokok dan simpanan wajib. Tapi juga ada beberapa yang tidak perlu katanya simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, saya mengarah itu kenapa tidak perlunya simpanan pokok dan simpanan wajib? Yang pertama, dana dari koperasi ini saya lihat sudah ada gede. Jadi untuk perputaran uang itu setahun, 2 tahun atau beberapa tahun ke depan itu masih cukup, masih ada. Tidak berkurang saya. Yang risikonya, requestnya sampingan itu kalau tidak ada simpanan pokok sama simpanan wajib, sampian tidak bisa membagi SAU. Saya mau hitung SAU seperti apa? Sedangkan SAU adalah jumlah modal ditambah jumlah usaha. Jumlah modal itu ada dua, simpanan pokok sama simpanan wajib. Bagaimana sampai cara menghitung simpanan dan SAU-nya anggota kalau tidak ada simpanan pokok dan simpanan wajibnya? Apa berdasarkan baik angkutan seperti kemarin dilakukan oleh Dani? Itu maksudnya. Kalau saya kan tahu rumusnya SAU, jumlah modal ditambah dengan jumlah usaha. Jumlah modal rumusnya beda lagi, yaitu jumlah total dari simpanan dibagi dengan jumlah total seluruh simpanan anggota dikali persentase dibagi dengan SAU. Kalau tidak ada simpanan pokok sama simpanan wajib, sampai bagaimana cara menghitung pembagian SAU per anggota? Jadi simpel, kalau saya kemarin simpel. Katakanlah modal awal dari koperasi itu ya modal yang memang dari pelimpahan dari dulu yang ketuanya Mas Edi atau Chris itu dilimpahkan ke saya itu adalah sebagai modal. Nah, jika itu berkembang, jadi modal itu katakan A, nanti berkembang jadi A tambah X, artinya itu X itu adalah
laba dari koperasi itu. Nah, ini nanti saya bagi memang itu saya kembalikan ke anggota sebagai SAU dan sebagian juga nanti juga bertambah modalnya seperti itu. Simpel aja ya. Kalau memang artinya memang benar saya lihat modal koperasi atau SAU koperasi seperti ini, modal koperasi tambah usaha ini tahu. Kalau misalnya kita Pak, simulasi aja ya. Misalnya sampai sekarang punya SAU 10 juta, Ya. mau dibagi anggota 400 orang, bagaimana cara sampai baginya? Itu aja. Kalau sampai bilang simpel, tidak membutuhkan aturan perundang-undangan 25 tahun 92, jadi sesuai dengan rumus yang terkait undang-undang tersebut, bagaimana sampai membagi 10 juta diberikan kepada anggota sebanyak 400 orang. Kalau tidak pakai rumusnya yang tertera, kalau tidak ada apa tuh simpan pokok simpan wajib. Karena dasar pertama yang dijadikan pembagian SAU adalah simpanan pokok sama simpanan wajib. Oke, saya dengar aja. Simpan pokok dan simpan wajib saya lempar ke rapat ini ada atau enggak? Kalau ada, oke nanti saya lanjutkan di tersebut. Tapi kalau memang tidak ada, karena simpan pokok dan simpan wajib itu adalah memang kesusahan nantinya itu rawan atau apa, ya silakan gitu. Jadi kalau memang setuju adanya simpan pokok dan simpan wajib akan saya hitung seperti arti-arti tadi. Tapi kalau tidak ada ya saya katakan. Silakan. Terima kasih ya. Seperti yang Mas Rodi bilang tadi, untuk menghitung lapanya koperasi yang koperasi benar, koperasi yang benar itu harus ada simpan pokok dan wajib. Itu koperasi yang benar, perhitungannya harus seperti itu. Sedangkan di sini itu bukan seperti koperasi seperti itu. Apa yang pakai modal sekarang yang masukkan dari yang koperasi yang lama, itu kan ada duit berapa. Sekarang untuk penerimaan di pengurus yang akan baru, berapa dipatok akan dijadikan modal? Nah, nanti harus dijadikan modal dulu di sana. Nah, nanti setelah berjalan atau pengurusan yang baru, nah di situ kan kelihatan berapa selisihnya. Dan di sini pun tidak akan membagi SAU kepada masing-masing karyawan. Paling banter menjelang hari raya untuk order beras, mendapat beras, mendapat kasarnya kan seperti itu. Kan seperti itu. Kalau yang Mas Rodi bilang benar itu. Kalau dasar koperasi harus seperti itu hitungannya. Cuma di sini kan tidak seperti itu. Terus pembagiannya kemana masing karyawan terus bagaimana? Sampai nanti dapat berapa SAU? Sampai nanti dapat berapa? Apakah bisa gitu dengan koperasi kondisi yang sekarang seperti itu? Ini maaf ini cuma tambahan saja. Ya. Maksudnya tambahan saja. Kalau mungkin berkenan ya kalau memang cuma dasar saya melihat seperti itu. Tidak ada simpanan pokok simpanan wajib itu soalnya dasar. Itu maaf kalau ada yang kurang. Gini Pak, benar kata Pak Dedi, ada sebagian yang membutuhkan koperasi ini seperti itu, ada simpan pokok, simpan wajib, ada pembagian SAU, itu kemungkinan sebagai anggota. Juga ada yang tidak bisa seperti itu karena dana koperasi sudah ada dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita ingin menghitung SAU misalnya, per anggota kita dapat berapa, kita tidak usah mengambil dari modal koperasi awal itu berapa. Misalnya gini Pak, saya nabung setiap bulan di koperasi sebesar 50.000 simpanan wajibnya misalnya. Simpanan wajib di dalam anggaran dasar ini disebutkan bahwasanya akan diberikan di akhir tahun atau sebelum hari raya. Kalau saya nabung di bulan Januari sampai dengan sebelum sampai bulan 12 berarti kan 600.000 total tabungan saya selama 1 tahun. Nah dalam 1 tahun itu di sini sudah dibagi bahwasanya koperasi apa itu jumlah modal awal, jumlah modal anggota sebesar 600.000 itu dibagi dengan jumlah total modal seluruh anggota. Berarti kalau misalnya total modal seluruh anggota 400 orang, anggotanya dikali 600, berarti kan perkiraan 360 jutaan misalnya. Itu nanti ketahuan Pak, berapa kita per anggota dapat SAU-nya. Terus maksudnya anggota yang mana? Anggota yang menyimpan. Yang menyimpan. Tapi untuk jasa usaha, karena jasa usaha itu ada dua, jasa usaha berupa transaksi, jasa usaha berupa pinjaman, itu juga dapat SAU. Misalnya semakin banyak orang yang melakukan transaksi, misalnya jual beli, maka pihak koperasi menghitung berapa saya yang membeli di koperasi selama 1 tahun dibagi dengan jumlah total pembelian seluruh anggota di koperasi. Nah, itu
itu nanti kita udah tahu SAU saya sebesar segini. Karena kalau kita mau mobilitas, kebanyakan teman-teman itu ada simpan dan pinjam. Bukan cuma pinjaman saja, tapi kita juga harus ada partisipasi di dalamnya berupa simpanan. Kan nanti kan dikembalikan kepada anggota. Makanya saya juga di sini kalau misalnya kita bahas di sini kan di sisa hasil usaha misalnya dana untuk anggota 50%. Nah itu dibagi lagi berapa persen, nanti kita ketahuan per anggota itu dapat berapa SAU. Kalau misalnya kita dibuat seperti simpan pinjam. Ya mungkin anu saja, betul kalau ada simpanan boleh, tapi di sana jangan simpanan buka simpanan wajib. Bahasanya kan beda. Kalau ada simpanan itu benar itu. Nah, kalau sesuai dengan yang simpanan itu dengan desanya, begitu berdoa yang berdasarkan transaksi, semakin banyak transaksi dia akan semakin banyak mendapatkan betul. Mungkin di sini yang diagak kayak operasi beneran, artinya pokoknya wajib itu harus bahasanya redaksinya itu harus diadu redaksinya itu harus diganti misalnya itu. Maksudnya kalau saya gini ya, apa yang dijelaskan Pak Rudi ya, masalah pembagian SAU itu dihitung dari simpanan pokok, simpanan wajib itu benar. Kalau itu memang operasi benar. Dan apa yang dibilang Pak Made pun juga nggak salah. Bahwa pertama kita juga sudah punya modal banyak, ya kan? Nah, saya juga bisa membayangkan betapa ribetnya ya kalau misalkan ada simpanan pokok, simpanan wajib. Belum lagi karyawan itu juga keluar masuk. Kalau dia katakanlah dia ada simpanan pokok, pada saat itu dia harus keluar, dia harus istilahnya mengambil simpanannya kan, dan plus bunganya. Nah itu saya pikir kok terlalu ribet gitu. Nah selama ini memang dari semua karyawan itu tidak ada pembagian SAU itu. Yang ada ya seperti apa yang dikatakan Pak Made, seperti pembagian hasil usaha berupa parcel atau beras. Kalau menurut saya sih terlalu ribet kalau kita pakai simpanan pokok dan simpanan wajib. Apalagi kita juga punya modal. Kalaulah nanti misalkan operasi ini sudah berjalan beberapa tahun dengan katakanlah ADRT yang sudah mumpuni, nantinya mau ke arah sana boleh. Menurut saya loh. Kalau menurut saya saat ini ya yang ada aja kita kelola dulu. Itu dari saya. Ini saya kasih contoh sih satu ya. Misalnya modal yang sudah ada sekarang, misalnya 1 M dia. Habis itu saya memasukkan duit 50 juta. Sedangkan yang minjam itu tidak sampai 1 M. Modalnya siapa yang akan pakai ini? Ya. Itu hasilnya. Ya. Jadi Saya mempunyai 50 juta sekarang. Koperasi mempunyai 1 M. Saya 1 M. Saya punya 50 juta. Habis itu sekarang duit yang mana akan dikasih kalau orang minjam? Kalau pakai duit yang punya koperasi, nanti yang 50 M nggak dapat saham lah. ya. Berarti bisa dipilah di sini. Oh pakai ini aja dulu. Ini nggak usah dikasih aku kan duit pokoknya koperasi. Ini aja. Berarti ini yang hidup ya. Yang jalan. Yang jalan ini, yang memasukkan duit itu. Ini ya. Ini sebenarnya bayangan saya. Ribet. Itu soalnya kecuali punya duit 1 M, yang pinjam itu 1,2. Ini baru harus butuh pinjaman ini. Nanti SAU itu sama nilainya dengan yang ada di koperasi. Maaf dalam dipertimbangkan ya kalau salah ya. Ini anunya seperti itu. Soalnya dana ada misalnya. Kecuali kekurangan baru harus ada simpanan. Mungkin yang sudah sering memasukkan duit, aduh, mana kok gak untuk SAU ini? Itu harus dijaga itu. Ini maaf Pak sebelumnya. Itu tambahan saja. Ini sekedar anu saja tambahan sebagai ilustrasi saja. Ya, terima Kasih dari Pak Made. Saya juga berpikir seperti itu Pak. Tapi juga berpikir seperti ini. Ada dana cadangan. Kita punya uang 1 M.
Nah, sedangkan status keuangan koperasi secara hukum itu belum dijelaskan apakah itu milik karyawan ataukah milik perusahaan. Kalau kita melihat hibah, berarti itu sudah diberikan karyawan. Tapi kalau juga kita melihat dasar hukum, apa kok bisa dikatakan dari punya koperasi? Wong tidak ada hitam di atas putih. Kita juga bimbang di situ. Makanya saya punya pemikiran kalau misalnya dana cadangan saya sebutkan duluan di sini, berarti uang koperasi yang 1M itu bisa diambil 500 juta untuk dikelola usaha koperasi, tapi 500 juta dibuat dana cadangan sementara. Karena dana cadangan itu tujuannya adalah untuk menanggulangi apabila koperasi dalam keadaan pilot misalnya. Itu kan tujuan dana cadangan. Sehingga sedangkan setiap bulannya dengan adanya simpanan profit kita dapatkan dari anggota. Nah itu juga yang dikelola. Misalnya seperti itu. Ini mau maaf juga ya Pak. Kayak saya kan juga punya pandangan sendiri. Kita mempunyai biaya tidur, tapi ini simpanan masukkan masukkan. Kan lebih dikaryakan saja. Kan logikanya seperti itu. Ya tapi kan nanti Pak, tergantung juga berapa banyak anggota yang melakukan pinjaman. Kalau misalnya pinjamannya sampai puluhan juta, 50 juta, ya mungkin 1M juga habis bisa. Ya harus seperti itu. Nanti kan untungnya nggak bisa. Iya, berapa ada. Ada. Maksimalnya nanti pada saat pembahasan masalah maksimal Ada. pinjaman. Jadi loh Pak, maksudnya apa begini? Dan ini yang juga saya dan teman-teman ya, memang ada sebagian teman-teman yang mengendaki tiap bulan itu ada potongan buat simpanan lah. Kasarannya kalau di Gading atau di mana kan di MT juga ada arisan pindah bulanan nanti waktu mau lebaran dibagikan. Dasar awal seperti itu, karena ada yang sebagian mengusulkan. Memang ada sebagian yang tidak mengendaki. Nah, kita di sini kan tergantung kesempatannya tetap sama di sini gimana. Ini mau tetap dilanjutkan tetap dengan ada simpanan per bulan atau tidak? Maka berlibat lah, dan maka adu-adu ya. Kalau memang nggak sepakati ya oke lah, nggak apa-apa. Kalau memang sepakati ya laksanakan gitu aja. Ya, ini sih menarik. Kita juga minta pendapat dari teman-teman seperti nanti kesepakatan kita ambil. Mungkin dari kuliah ada tambahan masukan? Silakan. Kalau saya sih ya sepakat dengan harusnya memang misalnya dari dana misalnya 1M berapa yang keluar untuk diputarkan, berapa yang harus disimpan. Jadi tidak semuanya itu harus dihabiskan karena misalnya kalau ada apa-apa, itu yang pertama. Yang kedua, risiko orang mengembalikan itu loh, ada yang nggak mengembalikan dengan berbagai macam alasan itu kita walaupun memang dipotongkan langsung kalau misalnya di apa itu perincian tak terakhir kalau orang PHK, tapi kan masih ada resiko-resiko seperti itu. Jadi ya jangan dimasukkan keseluruhan 1M itu untuk diputar, tapi harus ada dana cadangan. Dana cadangan ini terserah mau diendapkan di yang sekarang sudah ada atau mau misalnya didepositokan atau bagaimana ya itu nanti sepengetahuan dari semua anggota koperasi kalau menurut saya seperti itu. Nah, berapa persentasenya ya silakan nanti rumuskan bersama. Misalnya dari 1M 30% masuk sebagai dana cadangan, 70% diputar ya silakan. Ya. Sebentar Pak Rudi. Ada masukan? Itu yang disuarakan dari Pak Yumi tadi. Itu istilahnya bukan simpanan pokok, simpanan wajib itu. Kalau simpanan pokok, simpanan wajib itu kan seluruh anggota. Tapi menurut Pak Yuli itu ada semacam tabungan. Dan itu saya pikir ya kayak itu bisa dikembangkan dengan katakanlah jenis usaha lain dari koperasi. Tapi bukan simpanan pokok, simpanan wajib. Kalau simpanan pokok, simpanan wajib itu seluruh karyawan. Iya. Ya Pak yang dimaksud Pak Yuli itu tadi menabung, tapi lewat koperasi. Tapi bukan simpanan pokok, simpanan wajib itu beda pembahasan. Kalau orang nanti misalkan koperasi itu ada yang saat ini ya jenis usahanya kan ada toko, ada pinjam meminjam uang koperasi kan gitu. Nah misalnya suatu saat nanti koperasi ini suatu saat kehabisan uang, terus katakanlah ketuanya bikin usaha lagi, katakanlah tabungan itu kan tidak masalah mestinya contoh katakanlah gini, kalau meminjam dengan uang koperasi itu bunganya 10% misalnya, tapi kalau meminjam dengan ini tadi yang tabungan ini tadi katakanlah 12% kan bisa saja, tapi bukan cuma pokok cuma wajib loh itu. Berarti kalau seperti itu Pak, termasuk simpanan sukarela kalau masuk tabungan. Iya.
bulan kan untuk simpanan wajibnya 100.000. Kita nggak usah Semua karyawan. Iya, nggak usah pakai simpanan pokok. Ini benar-benar disepakati loh Pak. Kita pakai simpanan wajibnya per bulan itu kan 50.000 ya. Ini kan selama 1 tahun kan Lumayan. ada totalnya 600.000. Tanya ada tidak kan terserah bagian. Cuma simpanan pokok memang nggak perlu, kan hanya sudah ada. Kalau untuk simpanan wajib nggak apa-apa. Itu tergantung sekali sama mau ini dilaksanakan atau tidak apa-apa. Mau buat platform yang lain itu kan dan macam oh masuk tabungan aja atau masuk wajib monggo. Karena kan ada sebagian yang menghendaki, ada yang tidak gitu. Kalau memang ada yang tidak menghendaki ya dibuat platform tersendiri aja nggak apa-apa. Seperti ini Pak Haji tadi masuk kita. Cuma ya itu tadi Pak Yoni. Jadi kita ini seperti apa yang dikatakan Pak Made, yang mau dijalankan ini uang koperasi yang ada apa uang dari ini kan nanti bingung. Katakanlah yang pinjam itu kurang dari uang yang ada itu kan tempatnya di situ memang. Kecuali kalau ada bedanya seperti yang tadi. Kalau pakai uang koperasi sendiri bunganya 10%, kalau pakai uang pinjaman ini 12%, nah itu lain lagi kalau itu jelas kan. Nanti bisa dihitung. Oke, supaya nggak terlalu banyak, apakah simpanan pokok, simpanan wajib disepakati atau diganti dengan simpanan tabungan berupa simpanan sukarela? Sudah diputuskan bersama-sama. Kalau simpanan pokok, simpanan wajib disepakati berarti kita tetap Kalau menurut saya itu tergantung dari SDM-nya, dari pengurus koperasi itu. Berat soalnya kalau menurut saya. Saya tambahkan ya kalau menurut saya jika ada simpanan pokok simpanan wajib ya itu tadi tentunya kan nanti misalkan simpanan pokok dan simpanan wajib ini kan berupa ada uang yang nanti akan ada SHU-nya toh. Sedangkan modal ini mau digunakan seperti apa? Seperti tadi Pak Made katakan ada anak pinjam ini di modal koperasi yang sebelumnya atau yang dibuat ini yang simpanan wajib ini. Jadi menurut saya bahwa tidak perlu memaksa, maksudnya sepertinya memang pimpinan memaksa untuk melaksanakan simpanan pokok dan simpanan wajib. Tidak kan sebenarnya kan dilempar ke forum. Nah, jika ini kita setuju karena forum ini menyetujui simpanan pokok simpanan wajib. Nah, ini kita ini cuma berapa orang ya? 30 orang dari 500 orang yang nantinya 500 itu akan dipotong per bulannya. Kan gitu. Ini juga tidak memenuhi Pak Edi, tidak ada kata sifat pemaksaan. Ini cuma sebagai acuan dasar pembuatan anggaran dasar. ya. Kalau disetujui, monggo, nggak disetujui monggo. Tidak ada kata pemaksaan. Kalau saya pribadi ya memang seperti tadi kalau dari kata dari Mas Rosi, Pak Madano memang simpanan pokok dan wajib ini ditiadakan diganti mungkin redaksional yang bagaimana gitu. Kita punya modal yang operasinya cukup besar di situ. Itu aja. Oke Pak. Kalau menurut saya pribadi Pak, untuk simpanan pokok dan simpanan wajib tetap dilaksanakan. Kalau untuk masalah yang 1 M, berapa itu, mending buat pengembangan dan buat dana cadangan. Biar tambah besar sekalian. Gimana? Dana cadangannya itu Pengembangan Pak. Dari bawah pengembangan. Besarkan lagi apa seperti Indomaret atau gimana? Ini loh Pak. Kalau saya nggak tahu Pak, cuma ini asumsi aja. Kalau misalnya nanti simpan pinjam yang diinginkan anggota, itu kan pengennya kan mau tenor misalnya, terus maksimalnya berapa, disesuaikan dengan kemampuan berapa tahun. Kalau misalnya anak-anak itu untuk menanggulangi supaya tidak pinjamkan mandiri, bisa aja satu orang 40 juta, 50 juta dengan berapa bulan. Apakah uang 1 kali itu udah habis dipinjam? Gitu. Nah, terus saya dapat modal dari mana lagi? Amin. Ini loh Pak, kalau saya mengubah simpanan pokok dan simpanan wajib itu, kita buat alokasinya umpamanya dari sekian persen itu dari simpanan pokok dan wajib itu ditaruh di pinjam berapa, ditaruh di toko itu berapa. Jadi ada remnya, kira-kira berapa? Persentasenya berapa? Iya. Enggak 100% masuk di pinjaman.
nggak 100% masuk di toko, tapi dikasih itu persentasenya berapa persen nilainya dari simpan pokok dan wajib dan berat sama-sama masuk, keduanya sama-sama masuk. Koperasi juga masuk, dana koperasi, simpan pinjam dari teman, simpannya dari teman itu bisa masuk. Gini Pak, dari Pak Kus ya, dari Pak Kus tadi benar Pak, karena kan koperasi secara hukum itu ada apa? Koperasi yang digunakan kita ini itu adalah serba usaha. Yang serba usaha itu terdiri dari dua, yaitu koperasi simpan pinjam dan koperasi konsumen. Kan makanya kenapa di ayat ini di bab 2 ayat 3 itu dijelaskan bahwa koperasi PT Karang Tiga Manusia adalah koperasi serba usaha. Yang terdiri dari apa? Yaitu simpan pinjam, koperasi simpan pinjam dan koperasi konsumen. Makanya nanti dana simpan pinjam itu dibedakan dengan dana konsumen. Sama dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kusna. Karena kan koperasi kita kan menjalankan dua usaha. Kalau di badan hukum juga badan hukum berbeda. Badan hukum simpan pinjam sama badan hukum simpan koperasi konsumen juga beda. Makanya berarti kesempatan di sini apakah simpan pokok simpan wajib ini dihapus ataukah dilanjutkan? Lanjutkan saja. Kalau misal memberatkan terhadap hukum koperasi untuk perhitungan laba ruginya ya terserah. Tapi keputusannya Pak Sidang ini sudah mewakili pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga jadi anggota karang tetap. Iya aja. Kalau memang ini katanya sifat tidak kan katanya memberatkan pengurus koperasi ya. Itu kembalikan kepada pengurus. Misalkan ini diterapkan ada simpan pokok sama simpan wajib, kira-kira pengurus keberatan apa tidak? Itu aja. Kalau memang pengurus maka keberatan dan merasa tidak mampu ya nggak apa-apa itu ya. Cuma kalau hemat saya kan ke depannya ini kan koperasi kan mau berkembang. Dan nanti kan di waktu kita bahas tentang pinjam ini kan mungkin ada yang pinjam secara 1 tahun dengan bunga sekian, ada yang sistem tenor seperti bank mandiri. Menurut beberapa ini kan butuh dana lebih banyak lagi. Nah, makanya dari awal ini kan kita sepakati dulu. Ini mau diadakan untuk simpan pokok dan simpan atau tidak, atau memang ditiadakan terserah. Cuma kita kembali ke pengurus, kira-kira pengurus bersedia tidak kalau misalkan diadakan simpanan pokok dan simpan itu saja. Kan sudah kita nanti kan jawab belakangan kan masih ada pembahasan masalah pinjaman itu kan ada banyak poin-poin yang perlu dibahas lagi. Kalau saya pribadi enggak. Saya setuju, saya pribadi karena beri pengembangan untuk koperasi ini. Karena kedepannya pasti untuk teman-teman dan saya sudah share dengan teman-teman, memang banyak yang mau pinjam juga. Baik, akan saya jawab dari Mas Yuli tadi sebagai perwakilan dari pengurus koperasi. Saya akan jawab. Saya kalau seperti itu masih tetap ngotot diadakan simpan pokok dan simpan wajib. Saya meminta waktu untuk merapatkan itu. Berarti pending dulu. Enggak apa-apa. Pending dulu. Ya, Jadi saya nanti meminta penasihat dan pengawas untuk masalah ini. Seperti poin 1, 2 ini dibanding dulu gitu aja. Ya, oke itu Pak. Ya, terlalu. Sebenarnya Pak Lutfi, untuk kita ketahui bahwa uang koperasi yang terhitung 1 miliar lebih itu bukan berupa uang tunai semua. Itu ada di bagian ada, juga ada di piutang buku. Jadi jangan menganggap 1 miliar itu uangnya utuh. Bukan seperti itu Mas. Jangan kira uangnya 1 miliar bisa utang. Padahal kita hanya saldo ada berapa? 300, 200, ada yang di finance, ada yang di piutang buku. Jadi anggapan kita jangan ngomongnya 1 miliar. Itu hanya catatan di buku. Tapi yang tunai yang aslinya itu hanya ada yang 300, 200. Yang lainnya itu Berputar. Berarti kan kalau secara kesimpulan sampai seperti itu berarti dapat kesimpulan dengan Butuh dana. Kita butuh dana. Kita butuh dana. Simpan pinjam tetap dijalankan. dengan kapasitas buku apa kita mampu. Namanya ada utang 50 juta, tenor 3 tahun. Apakah bisa 9 mandi.
selama ini dari pengalaman sebelumnya ini memang kekurangan ya dana segitu untuk perputaran utang piutang. Gini Pak, mohon maaf, kemarin Enggak, pertanyaannya ke sana loh. Apa yang menangani ini, Pak? Tidak tahu lah. Panas. Ya saya tahu, saya tadi sempat kaget ya bahwa koperasi ini rencananya untuk menggantikan katakanlah Bank Mandiri kan gitu ya. Berarti kan limitnya kan tinggi sekali itu. Memang selama ini ya gitu tak? Gitu. Itu yang saya ingin tahu gitu loh. Karena ngerti. Bahkan ada yang lebih, Pak. Kemarin saya tahu dari informasi dari kesalahan data laporan kemarin itu sampai ada satu orang 22 juta penuntutan. Nah, Makanya dengan dana sebesar itu apalagi dijelaskan sama Pak Kusnadi, dana koperasi itu seutuhnya di koperasi masih tertahan di sini seperti ini. Saya kira kalau misalnya pinjaman maksimal misalnya 40 atau 20, kelihatannya nggak mencukupi dana tersebut diputar kembali kecuali ada tambahan dana segar berupa simpanan pokok simpanan itu. Kalau simpanan wajib misalnya 100.000 ada orang dengan anggota 400 sudah berapa Pak? Bisa diputar terus di situ. Sehingga koperasi juga tidak kekurangan modal untuk memutar keuangan di situ. Karena kan koperasi juga nunggu cairan dari finance. Nah di situ pun kan kadang-kadang tertahan, kadang-kadang enggak. Nah kalau misalnya pinjaman per anggota diizinkan maksimal 50 dengan tenor segini misalnya, banyak yang menunjukkan seperti itu di sini karena bunganya rendah atau sama dengan di luar. Otomatis kan modal yang di koperasi nggak mencukupi untuk ngasih pinjaman ke anggota. Ya berarti kan yang diprediksikan Pak Mahdi tadi kan istilahnya kurang benar. Istilahnya dari modal yang ada itu yang pinjam itu tidak melebihi kan gitu kan. padahal kenyataannya. Nah, makanya saya tanyakan selama ini bagaimana? Nah, kalau memang antusiasme peminjaman itu lebih ya bisa dipertimbangkan lagi kan. Yang kemarin saya lihat satu orang itu Tahu kan tadi. 22 juta itu cuma satu orang. Ada. Nah, berarti gini Pak ya. Ini berdasarkan yang ada menurut saya tadi. Kalau potongan yang masuk ke pabrik, ke slip gaji, itu tidak boleh melebihi 25% dari gaji. Benar Pak. Jangan sampai pulang tidak bawa duit, istrinya kasihan. Ya. Kalau saya itu sebut di sana maksimal 2 juta, jangan lebih itu kasihan. Kadang-kadang itu banyak kecolongan juga. Gini lah ini sementara dipendingin saja dulu. Nanti kita bicarakan lebih detail lagi lah. Ya masalahnya Masalah ini ini apa? Ini Pasal modal koperasi atau di ayat 2 ini berkaitan sama sisa hasil usaha, berkaitan dengan simpanan anggota. Makanya kalau di karena selama ini saya sih nggak mikir SHU loh ya. Nggak mikir sih hasil usaha. Ya karena nggak ada simpanan pokok simpanan itu tadi. Itu loh. Saya tambahkan Pak. kalau Saya tambahkan. Pak Mahdi pun sudah ada di sini di pinjaman anggota menjelaskan bahwasanya maksimal potongan 2 juta. 2 juta. Sudah saya. Jangan sampai Iya, Pak. Berarti kalau pasal jangan pasal 39 pasal Kalau 2 juta dari berapa persen? kurang lebih kan 25%. Prediksi saya, berarti orang yang minjem di koperasi, yang pas potongannya segitu dimasukkan ke slip, yang lain itu bekerja sendiri. Karena itu prediksi saya. Dibayar cash maksudnya. Ya. Kan begitu. Ya, kan? Bayar cash. Dia untuk potongan di HRP juga mencapai maksimal, maka dia punya pinjam tapi bayar sendiri. Ya. Nah itu akhirnya Pak, gitu loh. Nah, sekarang Itu dengan pengurus maka yang di luar dari prediksi kita. Itu sudah banyak Pak, bayar sendiri. Makanya kami kita tolong sama senior saya untuk memberikan masukan di sini supaya langkah koperasi tidak salah nanti ke depannya. tapi yang jelas yang menurut saya ini himbauan saja. Kalau kasih pinjaman jangan terlalu besar, lihat kondisi orangnya apakah mampu atau tidak. Jangan sampai kita mau ngasih pinjaman malah dia kayak keberatan.
nggak mampu untuk bayar. Walaupun minjam itu kan masih dapat kan, kecuali memangnya ada apa yang salah sakit berkepanjangan itu ya harus ada kebijaksanaan lah untuk meninggalkan dia. Kalau yang sifatnya normal saja, walaupun ngomong boleh minjam 50 juta, logikanya dari sisi penghasilannya apakah mampu untuk membayar itu? Kita harus melihat ke sana. Benar. Jangan asal ngasih kan gitu. Makanya sampai pedagang untuk pemotongan maksimal ukurannya tidak ada. Jadi untuk karyawan yang mau pinjam bebas kayak sekian tenor atau ya tiap bulan maksimal 1 tahun ada tenor, dia pemotongan tidak boleh lebih dari 2 juta per bulan, kan tidak ada kesepakatan. Jadi kemungkinan dia ukurannya nggak akan memberikan pinjaman kalau nanti dihitung dia per bulannya lebih dari 2 juta itu masih diberikan kasih, karena sudah ada hitungan. Karena batas maksimal untuk peminjaman itu karyawan tidak boleh melebihi 2 juta, harus 2 juta atau di bawahnya. Bisa secara waktunya ditambah. Itu kemarin pas kasus saya satu sekali itu kan udah saya ngomong. Ya. Dari yang saya dapat itu, saya import datanya. Ada yang nggak masuk? Saya cari kenapa nggak masuk? Ternyata lubang. Saya tulis itu dengan nick yang mana yang duluan masuk dia itu masuk. Habis itu saya cek jumlahnya ini tuh berbeda sama saya. Saya window ternyata lubang. Nah itu pengurus itu yang punya tanggung jawabnya. Ya gimana? Dipending dulu ya. Kalau Dipending. lihat waktunya segini pending dulu lah. Berarti bab 14 modal koperasi sampai dengan bab 17 sisa hasil usaha kita pending karena itu bergairah semuanya. Itu belum pending, bukan dalam arti didiamkan terus tahu besok kita ketemu baru ngomong mulai lagi ya, tidak. Ya mungkin pihak ketua bisa katakanlah minta pertimbangan siapa enaknya gimana kan Intinya berapa mau nggak misalnya dari mana wajib bisa 50 ribu ya, semua anggota operasi ini mau nggak tiap bulan 100 ribu? Intinya di situ aja gimana? Sebenarnya ini tergantung Anggota. operasinya. Mau apa enggak dibebankan gimana ngasih misal 100 ribu tiap bulan untuk tambahan modal untuk operasi. Kalau tapi modal, itu lah. Mau saya nggak bilang, seluruh anggota ini? kalau modal itu sudah ada mas. Modal berapa pun cuma pinjam itu. Itu cuma kecil sebagai operasi. Ayo. Gini apa? Ketuanya semua jangan ya. Bingung berdarah. Pak Dedi, Mas, untuk kalau saya memprediksi kan, benar pesan ya, mohon maaf. Untuk memprediksikan anggotanya mau nggak? Saya jamin 75% semuanya mau simpanan pokok simpanan wajib. Kebanyakan. Memang itu besarannya karena sudah survei sebelumnya. Sebelum besarannya dibahas sudah. Karena pikirannya mereka pengen nabung dibagikan sebelum hari raya Idul Fitri. Itu pengennya mereka. Kalau melihat kondisinya maunya enggak, anggota kebanyakan seperti itu. Karena ini sudah masukan banyak kepada pengurus BUMN. Tapi kalau misalnya kesepakatan presentasi dari sekarang tidak memutuskan tidak ada, ya berarti sah tidak ada. Kalau dipending dulu ya kita pilih, itu aja. Karena yang menentukan sah nggak sahnya kita sekarang ini ada yang dipending dulu apa enggak? Kalau dipending berarti modal koperasi di bab 14 sampai dengan bab 17 sisa hasil usaha kita pending semua. Karena di situ berkaitan. Gak bisa. Berarti dipending dulu ya. Ya saya nanti merapatkan dulu ini perawasan. Ya. Berarti bab 14 modal koperasi sampai dengan bab 17 pembagian sisa hasil usaha kita pending. Ya, terima kasih. Karena waktunya sudah menunjukkan jam 3, berarti saya beri keputusan untuk pembahasan berikutnya di hari Sabtu karena perkiraan hari Senin atau Selasa sudah puasa. Apakah dilanjut di bulan puasanya supaya cepat? Lanjut aja. Tapi kalau begini, Sedikit supaya segera bisa di. berarti hari Sabtu kita lanjut terus kita sepakati lagi kemudian hari Sabtu pembahasannya. Jam hari Sabtu jam 9:30 ya.
Sepakat? Sampai selesai Pak ya? Ya, tekan. Nggak bisa. Mati tidur. Iya, Sama saya setuju. Sampai selesai. Ya, kita lanjut hari Sabtu jam 11.10. Sepakat? Ya. Baik, kami sebagai Ketua Sidang Pembahasan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Koperasi Karawanan Guna, saya memutuskan pada saat ini jam ini pembahasan selanjutnya akan dibahas pada hari Sabtu jam setengah 10 pagi. Demikian saya tutup pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.